Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 11 dari jurusan Perbankan Syariah D semester 5 YIN Syanur Jati Cirebon. Pada mata kuliah Praktikum Bank Syariah, dosen pengampu adalah Bapak Abdul Goni MAG. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu Abdul Muthalib, kemudian ada Laila Sinta Hidayah, dan saya sendiri Isra Birundia. Di sini kami bertiga sedikit menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Langsung pada pembahasan materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Apa sih bagi hasil itu? Bagi hasil adalah perolehan aktivitas usaha dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah. Dalam sistem perbankan syariah, bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank syariah dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana sesuai dengan kontrak yang telah disepakati di awal antara nasabah dengan bank syariah, di mana besar porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan. Materi selanjutnya yaitu landasan syariah prinsip distribusi hasil usaha. Mengingat firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah. Kemudian firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 1, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian ada hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubaidah bin Samit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Kemudian ada kaidah fikih yang artinya adalah pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip distribusi hasil usaha dalam fatwa TSN nomor 14 DSN MUI /9/2000 menetapkan bahwa fatwa tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu ketentuan umum. Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi kemaslahatan dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis. Akan tetapi distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi atau cash basis. Kemudian yang ketiga, penerapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad. Kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. 3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 Hijriah, 16 September 2000 Masehi. Prinsip distribusi hasil usaha dalam fatwa DSN nomor 15
DSN MUI _9/2000 menetapkan bahwa fatwa tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Pertama, ketentuan umum. 1. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau net revenue sharing maupun bagi hasil untung profit sharing dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabah. 2. Dilihat dari segi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil net revenue sharing. 3. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang disepakati dalam akad. Kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Ketiga, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 Hijriah atau 16 September 2000 Masehi. Selanjutnya ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah umumnya dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu musyarakah, mudharabah, mudhara'ah, dan mushaqah. Dari keempat prinsip tersebut, yang banyak digunakan adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan mudhara'ah dan mushaqah digunakan untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah. Selanjutnya ada pengertian dari musyarakah dan mudharabah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu ada pengertian dari mudharabah. Mudharabah yaitu merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Selanjutnya ada perhitungan bagi hasil. Di dalam perhitungan bagi hasil ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama itu ada metode profit and loss sharing. Metode profit and loss sharing yaitu metode yang para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan atau profit yang diperoleh oleh pengusaha atau mudharib. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. Metode yang kedua yaitu adalah metode profit sharing. Metode profit sharing yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha atau mudharib, sedangkan apabila terjadi kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana atau sahibul mal. Metode yang ketiga yaitu metode revenue sharing. Metode revenue sharing yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan atau revenue yang diperoleh oleh pemilik dana. Dalam praktiknya, metode perhitungan menggunakan profit and loss sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah. Metode profit sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, dan metode revenue sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada investment rate atau persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya.
Yang kedua ada total dana investasi. Total dana yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Yang ketiga ada jenis dana. Setiap jenis dana investasi karakteristik yang berbeda-beda akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Yang keempat yaitu ada nisbah. Nisbah adalah presentasi tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha yang telah disepakati antara bank dan investor. Contoh soal pertama, contohnya nasabah A membuka rekening deposito IB pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan saldo 250 juta dengan jangka waktu 1 bulan, nisbah yang diberikan adalah 62% bagian dan pendapatan bank pada bulan Agustus sebesar 65 juta dan saldo rata-rata DPK deposito IB sebesar 5 miliar. Dari tabel tersebut, maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2011 dapat diperhitungkan sebagai berikut. Saldo deposito dibagi saldo rata-rata DPK deposito dikali nisbah dikali pendapatan yang dibagi hasilkan dikali jumlah hari pendapatan dibagi jumlah hari dalam 1 bulan. Maka, saldo deposito sebesar 250 juta dibagi saldo rata-rata DPK deposito sebesar 5 miliar dikali nisbah 62% atau 0,62 dikali pendapatan yang dibagi hasilkan sebesar 65 juta dikali jumlah hari pendapatan 31 dibagi jumlah hari dalam 1 bulan yaitu 31 hari. Maka, bagi hasil yang dihasilkan adalah 2.015.000. Contoh soal kedua mengenai bagi hasil terhadap investasi. Contohnya, nisbah yang telah ditetapkan adalah 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah. Dalam hal ini, bank sebagai mudhorib dan nasabah sebagai sohibul mal. Apabila bank syariah memperoleh pendapatan 10 juta, maka bagi hasil dapat diperhitungkan sebagai berikut. 50% dikali 10 juta maka hasilnya adalah 5 juta. Maka bagi hasil yang diterima oleh pihak bank adalah 5 juta dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga sebesar 5 juta. Contoh soal yang ketiga yaitu perhitungan bagi hasil untuk melakukan pembiayaan dengan akad jual beli murabahah. Contohnya, Tuan Adi mengajukan pembiayaan di bank syariah untuk membeli sebuah mobil merek Honda. Harga mobil sebesar 150 juta. Karena Tuan Adi mengajukan pembiayaan dengan sistem angsuran, maka bank syariah mengambil margin keuntungan sebesar 3 juta. Lamanya penyelesaian pembiayaan yang disepakati adalah 3 tahun. Maka jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh Tuan Adi selama 3 tahun adalah yang pertama, modal pinjaman sebesar 150 juta, yang kedua, margin keuntungan sebesar 3 juta, yang ketiga, waktu penyelesaian selama 36 bulan. Maka angsuran per bulan yaitu modal pinjaman ditambah margin keuntungan dibagi waktu penyelesaian. Modal pinjaman sebesar 150 juta ditambah margin keuntungan sebesar 3 juta dibagi waktu penyelesaian selama 36 bulan, maka hasilnya adalah 4.250.000 per bulan, di mana angsuran 4.250.000 terdiri dari 4.166.667 rupiah angsuran modal dan 83.333 rupiah untuk angsuran margin keuntungan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.